Layaknya museum, sisa peninggalan Perang Dunia Kedua tersebar di Pulau Gili, Kepulauan Marshall. Warga pulau memanfaatkan sisa peralatan militer tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Sebuah pulau tropis di Kepulauan Marshall menjadi saksi bisu masa Perang Dunia Kedua. Inilah Pulau Gili. Layaknya sebuah museum, pulau ini memiliki barang-barang sisa perang. Namun sisa peralatan perang ini justru dimanfaatkan warga lokal. Ada warga yang bahkan menganyam kerajinan dari daun dengan bantuan peluru meriam. Ia bukan satu-satunya yang memanfaatkan benda kuno untuk kehidupan sehari-hari. Warga Pulau Gili lainnya pun begitu. Pulau Gili berada di sisi selatan Kepulauan Marshall. Pulau ini adalah rumah bagi sekitar 300 orang. Area terpencil ini sempat berada di bawah kekuasaan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Di masa itu pulau ini menyimpan benda-benda penting milik Jepang dan sempat pula berdiri stasiun radio dan pemantau cuaca milik Jepang. Tahun 1945, pasukan Amerika datang dan mengebom pulau ini. Pulau Gili dan Kepulauan Marshall akhirnya diambil alih dari Jepang. Waktu berselang, pulau ini akhirnya berada di bawah pemerintahan Republik Kepulauan Marshall. 70 tahun lamanya, peralatan militer Jepang masih tersebar di pulau, seperti sisa pesawat tempur dan kendaraan militer yang digunakan anak-anak di sini untuk bermain. Bagi anak-anak Pulau Gili, sisa perang menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bermain di antara peralatan militer yang berpotensi masih aktif, seperti bahan-bahan peledak yang tersebar di seluruh penjuru pulau. That was my thought when I came, and I heard, oh my gosh, my students, what if they get blown up? They're too smart. Menurut arkeolog, peralatan militer yang tak terpakai ini memang masih tersebar luas di Kepulauan Marshall. Our documentation, there's at least 15,000 tons of explosives that were dropped on the Marshalls. And that's a conservative estimate. So obviously, most of those you would hope actually exploded at the time, but there's going to be a good portion that didn't. At the time, there was a 50% failure rate for U.S. explosives on certain explosives. So there's going to be a lot that didn't explode. So yeah, it's going to have to be an ongoing process, not just to do it and go, and then every 10 years. It's going to have to be almost like a yearly thing when vegetation is cleared and new explosives are found. Bahan peledak Jepang mengandung bahan kimia yang berpotensi meledak sewaktu-waktu. I'm curious, to what extent these bombs dropped on Gili on the soil, and I would think it would be a nice thing to do a deeper analysis of the soil. There is no evidence of contamination. People have been eating, they're enjoying their food, and they have nothing serious effect. Pulau Gili memiliki kekayaan alam dan sejarah yang menjadikannya sebagai daerah potensial wisata. Namun penanganan lebih serius perlu dilakukan pemerintah setempat agar pulau ini menarik minat turis.